Oke, sebelum kita question and answer, kita akan berdoa dulu yuk. Karena kita masih ibadah ya ini ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Hati jiwa kami siap untuk belajar hari ini. Hati jiwa kami siap untuk dipulihkan hari ini. Sebab kami tahu, kami datang di sini, kami ada di tempat ini pun karena Tuhan yang mau kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengarkan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Oke, salam kenal semuanya. Shalom yang dari Sidoarjo, hujan-hujanan. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman Sidoarjo juga. Perkenalkan nama saya Doni A2. Dan sebelum kita question and answer dan tamu utama kita maju ke depan untuk hari ini. Kak Doni pengen sampaikan sesuatu tentang love phobia. Kenapa yang menarik di sini adalah karena gini, nggak semua orang single itu belum tentu laku. Nah, pastikan ini dulu, sama-sama kita renungkan dulu. Tidak semua orang yang single itu belum tentu laku. Katakan amin yang single. Oke, tidak semua orang yang single itu belum tentu laku. Sebagian mereka single karena mereka takut untuk dicintai. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan, ini pernyataan hari ini. Hari ini kita hidup itu di era yang serba cepat. Semuanya serba cepat. Scrolling, swipe cepat. Tapi justru segala sesuatunya eranya terbuka. Kamu bisa tahu Dante di mana dari story-nya. Kamu tahu Dante dalam musim hidup apa, kamu tahu dari feed Instagramnya. Kamu tahu Dante lagi suka sama dia, nggak tahu kan pasti. Nggak tahu. Tapi dari sini, tapi yang justru semuanya terbuka. Tapi belum tentu hati seseorang bisa segampang itu terbuka. Ya, yes lagi. Oke. So, sebenarnya apa itu love phobia? Ternyata ada namanya love phobia. Love phobia itu nama ilmiahnya namanya pilophobia. Takut akan pillow, bukan. Pilophobia itu fear of intimacy. Jangan salah, banyak juga orang yang udah terlanjur pacaran. Ternyata ketika udah pacaran, mereka pun takut untuk tetap intim terhadap, ini ngomongin intim itu dari hati ke hati ya. Mereka takut untuk terbuka ternyata. Love phobia itu bisa terjadi baik yang single maupun yang double. Menurut National Institute, next Pak Dante boleh? Menurut National Institute of Mental Health guys, sekitar 9,1% orang dewasa mengalami bentuk fobia spesifik setiap tahun di Amerika. Dan secara global, gangguan fobia itu diperkirakan terjadi 3-15% populasi umum menurut berbagai studi epidemi ya. Nah, ini yang menarik. Dalam studi dalam studi tentang ketakutan sebuah komitmen, ini di Amerika ya. Sekitar 19% partisipan yang datang itu menunjukkan tingkat fear of relationship yang tinggi. Ini cepat aja. Alasan-alasannya yang Kak Doni mau sampaikan hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah trauma masa lalu. Ternyata banyak loh, ada orang yang memiliki pengalaman seperti diselingkuhi. Kemudian ditinggal, ini ditinggal bukan hanya ditinggal sama pasangan, tetapi ditinggal dalam tanda kutip oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, itu menimbulkan luka dalam hatinya sehingga dia tidak bisa menerima pasangan dan takut untuk akan cinta. Nah, trauma masa lalu ini juga tumbuh melihat orang tua yang dalam tanda kutip relasi toksik itu juga bisa bikin otak belajar bahwa kedekatan menimbulkan rasa sakit. Banyak orang memikirkan bahwa ketika dia makin dekat, dia merasa makin, aku gak mau disakitin. Mending aku jauh-jauh aja. Kemudian yang kedua, luka attachment masa kecil. Nah, biasanya kayak gini itu dikenal dengan yang namanya tipe avoidant. Cowok-cowok avo, cewek-cewek avo. Avocado. Wah enak di avocado. Orang-orang dengan pola avoidant attachment itu biasanya akan sulit percaya. Kemudian gak nyaman dengan kedekatan emosional. Ya biasanya tuh mereka itu kayak kalau semisal suka cantik deketin, tapi begitu dia si cewek ini udah kayak buka diri kayak, oh kayaknya aku nggak cocok deh buat dia. Kayaknya mending aku pergi aja deh.
Ada loh orang gitu. Langsung Dante gitu. Kemudian ada juga yang avoidant karena dia merasa kuat sendirian. Biasanya kayak gini, itu lahir dari keluarga yang apa-apa disuruh sendirian. Apa-apa disuruh sendiri, kamu masa gak bisa sendirian? Dan yang ketiga, takut rentan. Cinta itu menuntut keberanian untuk terlihat rapuh. That's why dalam kekristenan, gospel, asik banget gak tuh? Gospel justru ngajarin kita untuk rapuh. Karena kita harus rapuh dulu baru menyadari bahwa cintanya Tuhan ada buat kita. Ada amin saudara? Kristen banget hari ini kan? Kayak Gisi itu C-nya Kristen guys. Oke, banyak orang lebih memilih terlihat kuat daripada jujur tentang lukanya. Kebanyakan orang memang pada akhirnya takut jalin hubungan karena mereka gak mau lukanya itu terekspos. Gak mau kehidupannya yang dalam tanda kutip. Jadi sesuatu hal yang bikin dia sakit itu kayak mending aku sendirian aja, toh juga hidupku sendirian aman-aman aja. Jadi mending aku gak butuh orang lain. Gitu. Kemudian yang keempat, yang paling kena banget hari-hari ini itu adalah overexposure budaya dating modern. Generasi sekarang bukan kekurangan pilihan mau pacaran sama siapa. Tapi generasi sekarang itu seringkali kelebihan luka yang belum sembuh. Luka yang belum sembuh itu bisa jadi luka di tempat kerja. Sehingga dia berpikir kerjaannya aja udah susah ngapain aku mikirin cowok. Kerjaan aja susah apalagi aku mikirin cewek ngapain. Terus belum lagi males banget sama budaya harus nikah harus ngundang seluruh keluarga yang ada. Gak ada duit. Dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Orang jadi males untuk jalin hubungan. Nah yang hari ini kita mau selami lebih dalam. Itu adalah sisi ini. Bagaimana kalau kita punya love phobia and then. Next. Deep talk. Asik. Saya lately lagi bangun, bukan citra ya, apa itu namanya? Persona. Saya lagi bangun persona di TikTok. Puji Tuhan kemarin baru 10K. Asik. Akhirnya menyentuh organik 10K. Ya puji Tuhan ya. Terus habis itu saya ngomongin tentang deep talk dan lain sebagainya. Tentang relation juga. Dan ternyata deep talk ini itu menjawab yang namanya fear of intimacy. Deep talk bisa menjadi terapis bagi seorang yang fear of intimacy. Bagi orang yang love phobia. Kenapa? Karena deep talk itu menurunkan defensiveness. Sedangkan orang yang fear of intimacy mereka defensif. Mereka gak mau orang lain nyentuh kehidupan pribadinya. Tetapi deep talk menuntut dia untuk terbuka. Makanya deep talk itu penting. Kemudian deep talk juga meningkatkan rasa aman emosional. Sedangkan orang yang love phobia, mereka itu gak suka untuk membangun kepercayaan bagi orang lain masuk dalam kehidupannya. Nah, yang terpenting dari deep talk adalah deep talk itu menuntut orang untuk membuka emosi yang selama ini ditutupi. Sedangkan orang yang fear of intimacy, mereka gak mau lukanya terekspos, mereka gak mau lukanya diproses. Nah, ini yang menarik. Sebelum kita mengundang tokoh utama kita pada hari ini. Contoh deep talk Alkitab apa Kak? Ada. Contoh deep talk sama Alkitab itu ada banyak. Salah satunya adalah deep talk antara Yesus dan Nikodemus. Deep talknya antara Yesus dan Nikodemus mengubah perspektif Nikodemus tentang kekristenan. Dan yang paling terkenal mungkin di antara mungkin kalian berpikir Nikodemus apa tuh? Saya kenalnya Niko Ezekiel, bukan? Nikodemus apa nih Nikodemus? Kalau kalian pernah dengar Yesus dan perempuan Samaria. Apa yang Yesus obrolin ketika mereka melakukan deep talk itu mengubah kehidupan seorang perempuan Samaria dan membuka luka selama itu, ya kan? Kemudian contoh yang nggak bagus siapa Kak? Yang deep talknya nggak bagus, Adam dan Hawa. Mereka nggak punya deep talk yang bagus. Sampai berpikir akhirnya ya kalau semisal Hawa punya deep talk yang bagus sama Adam. Hawa akan mikir boleh gak ya sayang gini-gini kira-kira Tuhan marah gak gini-gini. Enggak, Hawa memutuskan Hawa dengan kekuatan wanita yang ditakuti oleh seorang pria. Makan gak? Makan atau aku marah?
Oke, itu opening kita pada hari ini. Langsung aja kita sambut host kita berdua hari ini dan tokoh utama kita hari ini, Maria Arimbi, silakan. Oke. Tes. Wow, ini model baru ya. Biasanya kan MC yang memanggil gitu, memanggil. Siap. Kayak mana? Ini duduknya Memanggil. memang ada batuan gini Iya, lagi. nanti agak kita miringkan bisa. Oke, gini ya. Oke. Boleh. Tengah sini loh, sayang. Sini loh. Maskot ya kalau itu. Oke. Oke, kita boleh duduk ya guys. Izin. Izin. Duduk. Oke, silakan Vira. Oke, jadi seperti yang tadi udah kita denger ya, materi awal tuh sebenarnya aku kayak waktu mendengar kayak, Fen ini kita perlu maju ta Fen? Waduh. Kayaknya nggak usah nggak sih, soalnya kayak wes dibahas semua dari awal, terus betul. kayak ya paling wes kodon sampai akhir. Wes. Jangan. Oke. Ada apa guys? Ini open question? Oh, Belum? nanti kita bakalan buka Q&A Oke. ya teman-teman. Siap, Jadi baik. mungkin dari yang awal Ko Doni ngomong tadi kan sudah ada pertanyaan atau sudah kayak mungkin nggak terima loh, tapi kok, nah silahkan boleh ditulis, dicatat dulu, nanti waktunya Q&A silahkan ditanyakan. Ya, ada waktunya ya teman-teman ya. Kayak guru ya. Oh, enggak kayak gitu maksudnya. Oke. Oke. Ya. Jadi kita mulai dari permasalahan yang zaman sekarang itu paling paling sering apa Vira menurutmu? Paling sering. Iya, Paling sampai sering. booming gitu loh. Yang booming. Oh itu kasus nipah pembulian. Gak ada hubungannya ya? Yang mana itu? Kok saya nggak tahu ya? Nah, kurang ini nggak efektif. Oke, ya coba berarti. aku yang mulai tanya Boleh. dulu ya Ko Doni Oke. ke Arim ya. Nah, ini kan kadang itu kok di zaman sekarang ya ada namanya lovefobia, kayak ya kita takut memulai hubungan. Kadang mungkin suka kan kita nggak bisa kontrol, tapi untuk memulai hubungan tuh kita takut. Nah, gimana caranya buat kita itu yang masih single ya terutama, Iya. itu bisa membedakan bijaksana menunggu kapan kita tuh siap kayak siap mulai hubungan nih? baru atau kayak pokoknya kayak gitulah. Kayak gimana caranya kita tahu kita itu siap mulai padahal kita udah suka. Tapi kita takut. Tapi gimana caranya itu kita bisa tentukan. Ya, betul. Arim dulu. Oke. Boleh. Oke, kami itu berangkat dari, kami berdua itu, kami akan menikah tanggal 28 Maret. Cie. Ini kalian pengumuman di unit. Tayangkan ya. Kalau bisa tayangkan Qris. Oke, kami itu berangkat dari dua latar belakang yang dalam tanda kutip aku yang gagal dengan pacaran yang lama. Gak usah disebutin, gak usah disebutin. Tidak Gak usah usah, disebutin. tidak Nggak usah disebutin. Lanjut. Terus apanya? Arim juga berangkat dari kegagalannya, bahkan Arim udah tunangan waktu itu ya. Iya, Arim aku tuh udah tunangan. Hot news. Ini ada yang nyanyi. Enggak. Dante itu. Kami berangkat dari situ dan untuk ada trauma pasti akan ada trauma ya. Tapi waktu itu kenapa kami benar-benar bisa siap? Kalian bisa tanya ya, guys, info open ya. Kalian bisa tanya Kohis. Setahun Kohis itu ngomong sama aku. Kohis itu setahun pulang kemudian berangkat ke kadang ke RCC bareng itu nanyain, ya apa udah deketin orang belum segala macam. Karena aku ngomong sama Kohis, aku mau selibat guys. Apa itu? Berarti itu apa? Tanya Kohis, gak nikah guys. Aku berpikir untuk tidak menikah. Jadi pastor. Iya, Wow. nggak jadi pastor juga. Oh. Aku berpikir untuk itu ke arah sana. Makanya ketika apakah siap, kalau ngomongin tentang orang siap atau enggak, itu saat menurutku ya pribadi dengan pengalamanku, saat benar-benar Tuhan memperlihatkan kamu siap apa enggak. Kesannya kayak, oh ini Roh Kudus yang berbicara. Enggak, kalian tahu aku orang kayak gimana. Gak mungkin Roh Kudus kan. Gak maksudnya, bukan gitu. Maksudnya Ya, itu paham, kita paham. Paham. Jadi ada sisi di mana di saat benar-benar kayak yakin, oke, saatnya aku untuk, kayaknya aku butuh deh. Kayak aku butuh seseorang yang untuk aku ngejar dia, worth it untuk dikejar, worth it untuk dideketin dan lain sebagainya. Dan kenapa waktu itu akhirnya memutuskan untuk ini, sebenarnya ya ada berbagai pilihan ya. Tapi pada akhirnya ya ibu ini yang akhirnya aku ngerasa ini worth it deh untuk dikejar. Ini worth it untuk kayak oke deh ini. Kak
Kak Arim senyum-senyum toh. Nah, iya. Aku Kayak tapi gitu. kepo, ini kan tadi POV-nya aku Doni ya. Ya. Karena kalau POV-nya Kak Ari, Silakan. POV perempuan. Ya. Sebenarnya aku rada bingung ya, soalnya waktu Kak Doni deketin tuh sebenarnya aku juga memutuskan untuk tidak menikah aja karena banyak trauma yang nggak cuman karena gagal di tunangan yang sebelumnya, tapi dari latar belakang keluarga dan pacaran-pacaran yang sebelumnya itu sudah terlalu menumpuk traumanya gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk tidak menikah aja. Terus kenapa akhirnya membuka hati, karena sebenarnya ada faktor keluarga udah kayak kamu kok nggak mau menikah, nanti tuanya sama siapa, ada faktor itu sih sejujurnya. Ya. Tapi ya waktu dideketin Kak Doni akhirnya kayak ya boleh deh dicoba sekali lagi kayak gitu. Oh, jadi ngasih kesempatan ya ke Iya. peluang yang datang gitu ya. Aku itu produk coba-cobanya dia. Betul. Alah, gitu. Tapi kenapa kami pada akhirnya bisa menemukan bahwa kesiapan itu lebih ke arah ketika kami ngobrol waktu itu, ya. Kami ngobrol, kami ngelakuin yang namanya, apa yang kami lakuin ini itu adalah yang dilakuin Arim sebenarnya, deep talk. Ide utama deep talk ini dari Arim guys, bukan dari saya, jujur aja. Oh wow, Itu dari Arim. pencetusnya berarti Iya, ya? pencetus Wow. untuk kayak dia nanyain banyak hal, dia ini banyak hal, itu Arim justru. Kayak gitu. Jadi dia punya fase silakan. Untuk memfilter cowok itu Ya, apa yang ya. kamu lakukan. Spill. Iya, Ya. tapi maksudku adalah kayak berarti yang penting pertama buka hati dulu. Iya, betul. Berani untuk buka hati kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk berani buka hati itu kan ini Ko Doni sama Kak Arim sama-sama dari masa lalu yang kayak membuat keputusan kayak oke, kayaknya nggak apa-apa kalau nggak nikah. Kira-kira yang akhirnya membuat kayak oke, kita mau buka hati itu karena sesi deep talk-nya atau kayak karena kayak ini arek ayu ya wis mau tak coba. Kayaknya itu deh jawaban yang kedua. Oh. Nomor 2, jujur Ya, aja. oh, oke guys, cari cewek cantik guys. Oke kalau kayak gitu. Cari cowok ganteng Kalau juga Kak boleh, Arimnya, nah boleh. Kalau Kak Arimnya apa yang kayak akhirnya kayak oke deh, kayaknya aku mau deh coba kayak buka sama Kak Doni gitu. Sebenarnya emang awalnya bener kata Kak Doni, dia tuh produk coba-coba guys. Karena ada takut ya buat mulai sama orang baru. Jadi sampai bahkan waktu aku mulai pacaran BDE itu tuh tetap aku mencari tahu dia itu pantas gak sih buat jadi pasangan hidup sebenarnya. Kayak gitu. PDKT kita cukup lama, hampir 1 tahun. Jadi dalam proses PDKT itu baru aku kayak memutuskan dia worth it gak untuk dijadikan pasangan gitu. Jadi berarti deep talk itu terjalin sebelum pacaran, betul? Betul. Oh. Deep talk terbaik itu justru karena hubungan dengan Arim ya. Justru deep talk terbaik itu justru waktu di PDKT. Jujur. Oh. Justru waktu PDKT itu harus ada deep talk. Karena kamu mau memacari siapa, itu kamu akan tahu ketika kamu mau deep talk sama dia. Nah, rata-rata orang itu muncul mental health issue-nya itu saat deep talk terjadi. Dia mulai, kalau misal kamu mulai mau masuk deep talk dan kemudian dia menghindar, bisa jadi dia avoidant. Ketika kamu ajak deep talk kemudian dia itu orangnya ngedabrus, tahu gak sih? Terus habis itu dia lebih banyak gacor. Dia lebih banyak kayak belum apa-apa waktu PDKT udah sayang-sayang. Udah manggil sayang segala macam. Bisa jadi dia love bombing. Tahu-tahu ghosting. Konten ini. Konten ini. Konten ini. Kayak gitu. Jadi Wah, ada oke, hal-hal oke. kayak gitu guys. Dan itu terungkap ketika deep talk terjadi memang. Berarti saran utama dari Kak Doni sama Kak Arim untuk yang masih single dan takut memulai hubungan baru berarti lebih ke coba PDKT dulu dan ajak deep talk dulu. Betul? Benar, karena gini, kenapa kita bisa takut? Karena kita nggak tahu. Banyak orang itu takut karena dia nggak tahu. Maka dari itu deep talk ini harusnya itu meredam ketakutan kita. Kenapa? Karena kita mau cari tahu tentang orangnya. Nggak hanya sekedar dikasih bunga kemudian leleh. Dibukain pintu kemudian leleh. Kalau kamu dibukain pintu sama pegawai hotel bisa. Doorbell itu juga bukain kamu pintu tapi nggak dengan hati mereka kan. Nah itu dia. Jadi kayak kudu ngobrol dulu. Harus benar-benar kalau memang mau serius ke arah sana ya harus deep talk. Dan jujur guys, jujur. Biasanya cowok menghindari deep talk. Kenapa? Karena cowok itu kecenderungannya itu mereka itu nggak mau terlalu dalam di awal. Cowok itu rada anti untuk jatuh cinta duluan sebenarnya.
Tak buka ya Tin. Cowok itu kayak gitu. Cowok itu kayak ada gengsi-gengsinya dikit. Mosok sih ini tak Gengsi tapi kejar sih. penasaran gitu kan. Iya, Tetep- betul. tetep- Oke. Siapa Fir? Gak ada. Oh iya, Enggak. belum. Kenapa sih? Ini kan narasumbernya mereka, kenapa jadi saya yang ditanya? Oke. Itu kan tadi case-nya untuk awal sebelum Ya. pacaran nih. Ya. Ini kita masuk ke yang sudah pacaran. Mumpung di sini juga Wow. ada banyak kan ya yang udah pacaran nih. Siapa ya. yang sudah pacaran? Ini Oh, Anak 3 tapi tetap pacaran, keren nggak? bagus, guys. Ini. mungkin tahun depan ngundang ko Andre C Vivi ya. Iya. ya boleh. Boleh itu. Kalau nggak salah tahun depan udah anak keempat kan? Wow. Oke. God. Oke. Jokesnya ada di situ. Oke, nah pertanyaan untuk ini mungkin yang udah pacaran ya. Kayak possible nggak sih udah pacaran, udah ya mungkin udah beberapa bulan atau bahkan udah tahunan, tapi tiba-tiba kayak hilang rasa, bikin bahkan the other person itu jadi kayak bertanya-tanya kayak ini kita masih pacaran dah, ini kita masih oke kah? Kayak udah ya istilahnya udah nggak ada rasa lagi, udah kopong tapi masih dipertahanin karena nggak mau putus atau nggak mau sendiri. Kalau kayak gitu Arim aja yang jawab. Boleh, bebas. Mungkin nggak sih? Mungkin, karena itu bisa terjadi bahkan di dalam rumah tangga. Dan itu bisa terjadi karena banyak faktornya. Mungkin karena tanpa disadari salah satu pasangan ini ngerasa kesepian. Karena apa ya, udah gak ada percikan-percikan cintanya kayak gitu-gitu. Jadi banyak faktornya sebenarnya. Jadi memungkinkan untuk di hubungan yang bahkan udah lama bisa tiba-tiba kayak seolah-olah udah gak cinta lagi sebenarnya. Kalau udah misal udah satu orang ngerasa, ini kan dua nih, kalau yang satu udah ngerasa gitu tapi yang satu kayak merasa nggak apa-apa kita fine aja, itu gimana? Apa Diobrolin. yang harus dilakukan selain diobrolin? Sampai ngobrol Kayaknya terus. nggak ada hal yang bisa dilakukan selain diobrolin nggak sih? Kalau misalnya diam-diam aja kan agak ada akar yang digali dan nggak akan ada masalah yang selesai berarti. Itu adalah pelajaran penting di pranikah ya. Ini pester-pester yang mempranikah saya. Konseling pranikah itu ada salah satu. Yang menarik adalah salah satu obrolan dari salah satu pester itu dia bilang kayak gini. Ada salah satu pester, ini nggak tau omongin ya, tapi memiliki kecenderungan yang sama kayak aku, silent treatment. Jadi ketika aku punya kayak permasalahan sama Arim, aku lebih cenderung untuk aku diem dan ngediemin. Nah biasanya kan kalau misal kita ngediemin sesuatu itu pasti kan ada yang nyadar gak sih? Pasti nyadar lah. Nyadar pasti satunya. Cuman kayak enggak aku fine-fine aja kok. Maksud sih gini. Kalau semisal satunya juga gak mau bahas, satunya udah silent treatment, hancur nih hubungan. Nah permasalahannya memang pada akhirnya mau gak mau komunikasi. Mau gak mau harus dikomunikasikan. Karena si cowok gak bisa ngebaca si cewek. Dan si cewek pun gak bisa apa ya istilahnya. Si cewek pun nggak ngerti kadang gimana caranya menyelesaikan ini. Karena ada satu kata-kata yang bagus. Kalau memang ada yang silent treatment dan yang satunya ini memegang egonya untuk tetap mempertahankan dia nggak salah, ya hubungannya akan hancur. Satu-satunya cara adalah yang silent treatment harus belajar untuk jangan silent treatment. Dan yang tadinya ngerasa nggak bersalah, nggak boleh tutup mata bahwa emang ada yang salah di sini. Nah makanya di dalam sebuah hubungan, menurutku ya, di dalam sebuah hubungan, yang terpenting itu bukan tentang ego siapa salah atau siapa benar. Tapi tentang hubungannya dipertahankan. Karena banyak orang tengkar, itu mempertahankan egonya yang paling benar. Bukan mempertahankan hubungan ini harus berjalan. Kan beda tuh, antara orang yang ketika dia tengkar, sambil mempertahankan hubungan, sama orang yang tengkar sambil mempertahankan egonya dia. Itu beda banget. Nah, kalau misalnya ada nih satu couple ya misalnya, mereka kayak tengkar terus, tapi mereka tujuannya mempertahankan hubungan sampai rasanya itu sudah kayak fall out love tadi. Nah, kapan kita harus tahu kalau misalnya itu kayak ini kayak realistis saya memang sudah nggak cocok atau kayak defensif kayak ya namanya ini mempertahankan hubungan gitu. Nah, defensif itu ada menurutku ya, defensif itu ada sisi di mana kita itu benar-benar defensif antara ego kita atau kita defensif untuk mempertahankan hubungannya.
Nah banyak orang itu dalam tanda kutip hubungan ini harus berjalan gini-gini, tapi dia tetap gak mau ngalah. Dia tetap mempertahankan bahwa dia yang paling benar. Di antara dua orang yang bertarung, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Wow. Nah kalau misal dua-duanya tidak berpikir bahwa mereka dua-duanya salah, ya bagaimana Kristus bisa bekerja di antara mereka? Karena di dalam sebuah hubungan itu menurutku ya, di dalam sebuah hubungan itu Kristus yang punya inisiatif ada di sana. Kristus pun ada di sini. Ini kata-kata bagus dari Kois kemarin ya. Kois apa ya? Devi ya. Ketika pertemuan kalian dengan pasangan dan lain sebagainya, percaya nggak? Itu adalah momen dimana inisiatif Tuhan untuk ada di sana. Nah, kamu pun ketika ketemu mungkin ada pribadi orang yang datang tiba-tiba mau deketin kamu dan kemudian kamu nggak mau gini karena aku dulu pernah dilukai ini segala macam aku belum siap dan sebagainya. Percaya nggak itu adalah momen dimana Tuhan juga mungkin waktu itu Tuhan pengen ngubah kamu sebenarnya. Bisa kayak gitu terjadi. Sama kayak ibu yang coba-coba ini. Akhirnya ya pada akhirnya dia pun memulihkan saya dan saya pun memulihkan dia. Dan satu-satunya cara yang kami lakukan cukup sering itu adalah deep talk. Ngobrolin. Arim kalau misal kami udah lama gak deep talk, misal seminggu gak deep talk. Arim sudah bilang, kamu sibuk terus. Sabtu udah keluar sini, Sabtu gini. Paling mentok apa, oh ya hari ini. Kadang-kadang Chandra Dante lagi. Ini tanda buat Chandra Dante cari pasangan ya guys ya. Cari pasangan guys. Ini kodenya guys. Tapi menurutku gini, deep talk harus terjadi sih guys. Obrolin sesuatu harus terjadi. Kenapa? Ada masalah nggak ada masalah, itu adalah momen dimana kamu itu lagi membuka hati buat pasanganmu. Nah kalau kamu nggak ada waktu untuk membuka hati dan spend time untuk sengaja untuk membuka diri kepada dia, ya nggak ada tempat lain gitu. Nggak ada waktu yang lain. Ya no wonder tiba-tiba cewekmu marah. Apalagi kalau dia lagi mens. Nih baru nih. Iya baik banget semua. Iya kadang kan cewek kayak gitu udah marah. Terus dia bilang maaf ya aku tadi mens ternyata. Kan bisa aja hal itu terjadi. Iya, itu ya bisa. kayak gitu. Arif mungkin nambahin? Ya Boleh? Karim. Oke. Oh, baik. Misal ini aku pertanyaan aja ya, kayak udah ngobrol deep talk blablabla, terus kayak ternyata ada keputusan untuk ya apa kalau kita break aja. Nah, itu menurut Anda ini apakah itu tanda kayak harusnya itu hubungannya tuh kandas atau ada istilah break itu ada? Aku tidak mengenal kata break sih kalau aku. Wow, dengar Yes. kalian. Dengar Cocok. kalian. Betul. Kalau aku tidak mengenal Chandra semangat sekali Chandra. Walah Bang Chan. Perempuan Jujur mana aku lagi? aku tidak mengenal kata break dalam hubunganku. Pernah satu kali kami tuh tengkar cukup panas lah karena waktu itu kondisinya adalah mama lagi sakit. Mama lagi sakit dan kemudian dia ada di Banyuwangi. Jadi which is aku emosi gak terkendali dan lain sebagainya. Dia juga bingung karena dia di Banyuwangi itu kan happy segala macam. Tapi dia satu sisi kan sebenarnya juga sedih dan lain sebagainya. Ya kami tengkar waktu itu ya. Waktu itu kami tengkar hebat. Ada satu momen Arim itu bilang, gak apa-apa ini ya. Arim itu bilang, kayaknya kamu pikirin lagi deh. Kalau memang mau sama aku, kamu pikirin lagi aja. Kalau memang aku ya kayak gini segala macam. Itu kesannya bagi cowok ya, kalau udah digituin, itu kayak diputusin. Bagi cowok itu ada sesuatu hal yang kayak nggak ada ya kayak gini, langsung tak balas sampai aku kayak nggak ada ya kayak gini nggak ada. Kita tengkar, tapi nggak ada yang boleh nyentuh tentang hubungan ini putus apa enggak. Aku mau tetap lanjut sampai kamu, aku mau ini. Kalau kita mau menyelesaikan hubungan ini, ya itu menyelesaikan hubungan. Kita mau nyelesain masalah ini, ya kita masalah ini pisahin dari antara kita hubungan ini. Masalah ini jauh dari tentang hubungan kita ya udah lanjut gitu. Jadi ya pada akhirnya memang dalam pertengkaran hebat pun, dalam segala apapun, yang terpenting kita harus tahu bahwa hubungannya kudu jalan. Nah kalau kita udah tahu hubungannya harus jalan, kita harus tahu bahwa memang harus ada ego yang dikorbankan.
dari pihak cewek maupun dari pihak cowok. Nah gimana caranya? Ya mau nggak mau harus ngobrol. Ngobrol lagi, nggak ada yang tiba-tiba aku lihat-lihatan sama dia terus oke, aku tahu, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Itu guys. Oh wow. Oke. Sebuah insight ya buat yang pacaran-pacaran Ya. sudah di note teman-teman. Ya, kalau nggak di note ya nggak apa-apa sih. Gitu. Nah, tapi ini kan kita sudah masuk yang pacaran. Aku boleh balik lagi ke yang single nggak? Soalnya kelihatannya di sini banyak juga yang single ya teman-teman. Siapa yang single? Saya. Enggak ada yang mau ngaku. Iya, nggak ngaku, nggak Oke. apa-apa. Nah, ini sudah sempat mbok bahas tadi sih ini awal yang di sini. Cuman aku punya pertanyaan kayak hubungan tuh butuh komitmen kan? Gimana kalau seseorang tuh punya banyak cinta untuk dibagi tapi they lack in committing? Jadi mereka nggak bisa komitmen, kayak nggak cuma ke arah cheating ya, nggak cuma ke arah selingkuh, tapi bisa juga untuk mempertahankan dan mengusahakan komitmen itu misalnya. Itu kan pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya, betul kan? Silakan dijawab. Mungkin Kak Arim? Ya boleh. Banyak orang, apa tadi? Banyak a lot of love untuk dibagikan. share, Tapi Tapi mereka nggak lack bisa of komit. commitment. Love tanpa komitmen itu bukan love menurutku. Itu apa? Iya apa? Love tanpa komitmen itu hanya sekedar hasrat menurutku. Hasrat untuk menyalurkan sesuatu, hasrat untuk ini segala macam. Karena kalau dia beneran sayang, dia akan komitmen. Gak ada itu, aku beneran sayang, aku akan adil untuk istri pertama dan istri kedua. Gak ada. Sorry tuh sih, gak ada. Cowok denger ya. Tidak ada kayak gitu, tidak ada. Untuk pacar pertama, pacar kedua gak ada. Kayak gitu tuh gak ada. Jadi kalau memang dia cinta, sayang, itu sama kayak Tuhan lah. Yesus itu saking komitmennya dia untuk milih kita, dia rela mati buat kita. Nah kalau itu namanya cinta. Nah kalau cinta hanya sekedar kayak ditunjukin ini, dibeliin bunga segala macam, tapi nggak tahu juntrungannya kemana, tiba-tiba HTS-an lah, apa itu istilahnya segala macam. Love bombing namanya. Konten lagi nih. Konten lagi. Love bombing itu namanya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa dia mungkin punya banyak love. Mungkin yang bisa dibilang adalah dia punya banyak gimmick. Seolah-olah itu adalah love, Oh, tapi dia nggak wow. punya komitmen. Tapi sesungguhnya Nek, dia love gimmick. sendiri itu nggak ada. Gimik itu kayak kesannya jahat gitu ya. Iya, licik ya gimmick itu Gitu. kayak manipulatif. Berarti gitu ya. kalau misalnya ketemu orang kayak gitu, lari. Lari. Lari guys. Gitu ya. Serius lari. Lah, kalau kita menyadari ternyata kita Iya, ada orang kita yang kayak gitu gimana? Stop. Bertobatlah. Gimana caranya? Ada beberapa, Ternyata. ini bagus lagi. Ada beberapa orang curhat lewat DM guys. Itu ada beberapa, aku juga ngomong sama Ari beberapa kali itu ada orang itu ketika dia dideketin, dia itu udah ngomong tentang ini segala macam, dia itu baik kak, ini segala macam, aku nyambung ngomongnya segala macam. Tapi ketika aku ngomongin tentang arah serius hubungan kita kemana, mereka itu selalu kayak ngalihin omongan, katanya aku belum siap kalau harus pacaran. Aku belum siap untuk pacaran. Buat apa Sorry tuh deketin? sih, itu hanya menghilangkan rasa kesepian dia doang sebenarnya. Oh. Cowok itu kayak gitu, tak bongkar nih sebenarnya. Kayak gitu. Arim ada POV cewek mungkin. POV cewek sayang. Ya. Sama aja gak sih? Menurutku sama. Komitmen dan cinta gitu gimana? Tapi possible nggak cewek itu jadi bagian yang kayak love bombing juga, terus tiba-tiba ngilang gitu kayak cowok. Banyak sih, beberapa temanku ada yang seperti itu. Temennya. Oh bukan Yang mana? Baju merah yang datang mana? tuh dibuka rahasianya ternyata. Baju merah yang mana ini? Enggak ya, enggak ada di sini. Ada beberapa temanku melakukan itu. Puji Tuhan. Jadi dia bisa punya seolah-olah punya komitmen sama satu orang, tapi hatinya bercabang gitu menurutku. Karena dia bisa masih Cadangan. ngebahas mantannya di dalam hidupnya gitu loh. Kayak gitu menurutku ya berarti bukan cinta, dia nggak bener-bener cinta sama pasangannya. Gitu. Kalau cinta nggak mungkin menyakiti nggak sih? Ya Iya, betul. iya. Tapi kalau bahas mantan gitu ya. Loh bukan. Ada Maksud mantan saya, yang mau dibahas sama Vira. Ada mantan yang mau dibahas. kayak ini loh maksudnya kayak kalian di dalam sebuah hubungan terus ngomong tentang aku dulu sama mantan tuh gini bla bla bla. Itu ada batasan nggak membahasnya tuh sampai sejauh apa gitu biar supaya tidak menyinggung dan Menyakiti ya gitu ya, menyakiti supaya gitu. Iya, jangan oleh. Aku sama Kak Doni sering kali ngebahas mantan kok.
kita berdua nggak ada yang takut buat ngebahas mantan karena kita berdua sama-sama sadar kalau mantan tuh kadang ngebentuk dia gitu. Kayak menurut aku ngehormatin banget mantan-mantannya Kak Doni. Kayak apalagi waktu aku ketemu sama Kak Doni ini pasti itu hasil dari dia bertumbuh sama mantannya juga gitu loh. Jadi aku nggak ada rasa kayak dongkol atau apa ketika aku bahas mantan sama Kak Doni gitu. Terus menurutku waktu aku membahas mantan sama Kak Doni sering kali justru aku dapat hal yang positif kayak dulu waktu sama mantanmu kayak gini tuh ya apa? Kalau misalnya DE terus kayak kelihatan DE jelek-jelekin mantannya, aku ya ilfil sama DE. Jangan-jangan DE yang jahat mbak mantan nih. Iya. Ya kan Masuk kayak gitu. akal. Jadi aku nggak pernah ada yang kayak membahas mantan tuh jadi aku dongkol BDE atau ya apa gitu nggak ada sih kalau aku. Tanda orang beres dengan masa lalunya adalah ketika dia membahas masa lalu, dia nggak membahas tentang kejelekannya. Justru apa yang didapatkan dari hal-hal yang dulu terjadi. Itu justru ini. Nah yang menarik adalah di talk kami, itu justru Arim mulai bener-bener kayak lakukan itu justru karena apa sayang? Boleh dibuka kan Boleh. Kak? Boleh kan? Apa ini? Karena apa ini? Sebenarnya waktu aku mulai di talk sama Kak Doni itu karena pertama ya karena aku punya trauma yang banyak ini. Jadi aku kan trust issue kan. Jadi aku mau dapet cowok yang baik kali ini gitu kan. Karena percobaan terakhir kan Ternyata- ini. Ya. Oh, baik, ternyata baik. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku takut kalau cara aku mencintai Kak Doni itu nggak jauh lebih baik gitu. Aku takut aku kurang mengenal Kak Doni kayak gitu. Menurutku ketika aku milih untuk aku mau hidup yang lama sama Kak Doni, jadi aku harus kenal Kak Doni itu jauh lebih baik. Gitu. Sudah kenal tapi kan enggak? Proses Ya, juga. 28 Maret kan mau Ini menikah. yang masalahnya Doni jawabnya belum tadi. Proses juga. Oh my Karena kan God. makanya kami menikah. Oh. Kalau kayak kami menikah, makanya kami menikah itu adalah proses mengenal terus kan. Oh. Kayak gitu. Bagus ya. Nah yang menarik ada kata-katanya Arim yang menurutku itu sesuatu hal yang bagus adalah saat dia ngomong, kenapa aku deep talk kayak gini? Karena aku itu nggak mau mantanmu yang lebih lama sama kamu itu jauh lebih kenal kamu daripada aku. Makanya deep talk kita harus ngobrolin ini, deep talk harus ngomongin ini segala macam. Jadi ketika kami ngomongin mantan segala macam, kami nggak pernah sih kayak apa namanya? Kamu kok bahas mantan terus gini segala macam, jadi sesuatu hal yang kayak anti banget untuk enggak. Kami sangat-sangat enggak banget untuk itu. Maksudnya kita tetap bahas maksudnya. Kita bahas santai-santai aja sih karena memang ya no hard feeling ya untuk kayak gitu sih. Ya Aman. jadi kayak curhat-curhat Paham, tentang paham. hidup gitu aja kan Iya, ya. heeh. Oke. Ya Mbak Fen, kamu mau nanya lagi? Oke, mungkin daripada kita yang tanya terus, Oh iya, kita masuk boleh akal. balikin ke jemaat-jemaat Kejisan di sini. Iya. Hai. Yang sudah menyimpan pertanyaannya tadi mungkin. Iya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh angkat tangan guys. Angkat tangan. Iya, masih Gaby, malu. Gaby. Ica. Waduh, Ya. ini dipilih berarti Kak? Dipilih. Atau ini teman yang tadi, temannya Oh, kali. yang dibahas tadi Ah, barusan. Ica. Ada yang mau belajar? Itu ada yang gelut di belakang. Ada yang mau tanya angkat tangan yang tinggi. Iya. Silakan. Jangan Karena sungkan, guys. bila. Ini termasuk sesi deep talk ya, sesi Yes. deep talk yang Deep disediakan talk-nya. KGC Royal guys. Mari maksudnya kita deep talk, guys. apa Kak? Mari kita deep talk. Ya. Tanya, yakin sih? Iya. Enggak kayak mau tanya guys. Oke, mungkin Dari boleh si- maju aja nggak? Gak apa-apa wes dari situ. Oh, Nanti ya takut wes. semua kan gak ada yang mau nanya. Siap. Hah? Oh wow. Hah? Loh. Koben. Enggak ini pertanyaan perwakilan toh, bukan dari Cece kan? Ya. Cara kita kita tahu pengen dicintai sama pengen ditemenin. Wow. Kamu kenapa? Perwakilan siapa itu? Baik. Cevena ya. Bagaimana? Bahaya. Menarik ya. Apa yang tahu? Tapi menarik ya. Cara membedakan antara kita sendiri kan berarti ya.
kita itu benar-benar lagi butuh cinta atau butuh teman untuk ditemenin kan. Nah, kalau menurutku memang kalau selama kita kayak ngerasa bahwa kita itu butuh dicintai, berarti kita belum penuh. Belum saatnya kita untuk cari pacar sebenarnya saat ini. Kalau kita benar-benar kayak masih kayak, aku kayak butuh dicintai banget gini segala macam. Ya sorry ya, kalau misal kamu sedesperate itu ya mending kamu full no dulu sama Tuhan deh. Betul. Full no dulu. Efek. Full no sama Tuhan. Atau kebalikannya, mungkin Feli, mungkin maksudnya kita siap untuk mencintai atau siap untuk apa ya Fel? Kok bingung? Saatnya untuk punya pacar atau saatnya Ini untuk posisi wes ada sing deketin gitu misal. Atau enggak? Oh. Tapi suka orang. Oh. Kalau menurutku ya, kalau misalnya kita cuma butuh ditemani, kita nggak mungkin berani buat komitmen. Ya jelas tau sayang. Ya maksudnya kayak, Kaget aku. ya udah sih menurutku kalau misalnya cuma kesepian atau apa nggak usah komitmen, cari aja temen, nggak usah berkomitmen gitu loh. Karena kan kalau cinta butuh komitmen ya. Gitu. Kalau cari teman di dating app itu boleh nggak? Oh. Oh wow, temenku ada yang berhasil di situ. Dulu Bahkan. aku adalah orang yang menolak untuk dating apps guys. Beneran, karena aku pun gak pernah dating apps. Dia sering dulu. Oh ya. Nah, tapi Seribu. temenku ada yang berhasil di situ dan dapetin benar-benar orang yang benar dan kemudian dia jadi orang pribadi lebih baik. Adriano tahu dia. Iya benar. Jadi kayak kami punya teman untuk itu dan itu menurutku menjadi sesuatu hal yang kayak oh sepertinya dating apps teknologi digunakan dengan cara yang benar akan menghasilkan sesuatu yang benar. Wow. Sama aja itu Bagus sebenarnya. ya barusan. Harus cara yang benar tapi ya. Dengan cara yang benar. Kan banyak orang dating apps cuma untuk FWB. Aduh, Kayak apa gitu itu kan. FBB? Enggak. Friend with behavior. Wow, behavior. Bukan ya, benefit. Itu tadi balik udah ya? Cara membedakan antara itu ya, oke. Gimana Feli puas dengan jawabannya? Kurang ya kayaknya, oh buat Ah, komitmen. Oke. oh, betul itu kayak dia mengkoreksi guru. Oke, terima kasih Kak Arim. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Kejujuran Science, siapa mau tanya? Silakan angkat tangan. Ini dulu. Nah itu, di belakangnya Ceveli tuh. Daniel Benati, Konat. Boleh. Tuh. Masih malu-malu, oke kita next dulu. Siapa yang di sini yang mau tanya? Guys. Yeay. Oke. Oh iya. Oh, Pengalaman. kita tahu. Ah. Ya. Disclaimer. dulu. Disclaimer guys. Bisa aja ini. Disclaimer. Disclaimer dulu ternyata. Ya, boleh. Temennya boleh, Cece kenapa, Ce? teman. Temennya Cevena kenapa, Ce? Dia silent treatment. Nyakitin. Oh, kagak justru. Itu masih oke. Bagus. Itu masih, menurutku itu salah satu yang hal yang bagus. Kalau misal, ini sama kayak kejadian sama dia. Aku itu silent treatment guys. Jadi yang di antara kami berdua, saya silent treatment. Saya lah silent treatment. Balik biasanya cewek ya. Aku silent treatment. Sedangkan dia itu harus kayak sebelum matahari terbenam itu harus selesai. Jadi kalau malam kita nggak bisa tengkar. Sebelum ayam Nggak berkokok. canda. Baik. Jadi aku itu silent treatment. Nah, satu waktu aku mencoba untuk tidak silent treatment. Omonganku wele. Malah menyakiti. Iya. Nangis banget deh. Nah. Kasihannya. Soalnya itu Tapi paham itu. Nangis banget deh. Dia nangis banget dan terus habis itu ya after itu aku paham bahwa ya selain daripada mengungkapkan,
kita juga harus berpikir untuk apakah kata-kata kita itu nenangin dia atau enggak. Bikin ini makin benar hubungannya atau jangan-jangan makin runyam masalahnya. Gitu. Jadi kalau menurutku 1 hari itu fine sih menurutku. Tapi kalau semisal udah ada seminggu, karena jujur guys, aku pernah silent treatment dia seminggu. Cutpol. Bener gak ya sayang? Itu Seminggu. maksudnya masih chattingan. Lebih ke aku yang kayak nanya di Iya. di mana, Oh my kayak God. Gitu-gitu. Jawab tadi. Bener. Puji Itu Tuhan dijawab. happen guys, itu happen. Jadi kayak aku silent treatment dia seminggu, tapi yang keren dari Arim adalah Wes. dia nggak nyerah untuk hubungan ini, sehingga apa yang dia lakukan adalah dia tetap hubungin aku. Pagi hati-hati ke kantornya, pagi udah makan apa siang udah makan belum. Dia tetap kayak nunjukin itu, dan sebagai seorang silent treatment ditunjukkan seperti itu tuh ngerasa masih kayak oh ternyata aku masih diperhatiin ya, sekalipun aku kayak gini. Dan it happen, dan menurutku waktu itu pun aku jadi reflektif. Oh ternyata jahat banget loh kalau kayak Memang. gitu. Iya, terima kasih. Oke. Silent treatment itu, nah ada kata-kata bagus dari Korica dan Cefebe tepatnya. Cefebe bilang gini, hubungan kalian itu ada di tengah, hubungan yang sehat itu ada di tengah. Kalian itu ada di sisi kanan dan kiri. Nah gimana caranya kita bisa menuju hubungan yang sehat? Kalian harus sama-sama mendekat, benar, dua-duanya punya itu. Sedangkan kalau kamu melakukan silent treatment berarti salah satunya itu menjauh daripada hubungan ini. Nah gimana caranya untuk hubungan sehat ini tetap terjaga? Itu adalah yang tadinya silent treatment seminggu, kudu dikurangin. Silent treatment ini gak boleh seminggu, harus dikurangin jadi 1 hari. Duh harus lebih kak, boleh tak tawar 1 hari setengah. Menurutku harus mulai untuk menggugurkan apa ya namanya ya, membakar apa sih namanya, mengkikis ego kita untuk akhirnya kita tuh ngerti bahwa silent treatment ini gak bagus buat hubungan. Sekali lagi itu sama kayak omonganku tadi di awal, yang harus dipertahankan bukan ego tapi apa, hubungannya. Makanya sama-sama hubungannya itu harus benar. Jadi kalau misal dia harus mikir dulu baru ngomong, ya si ceweknya juga, misal nih itu cowok ya Fen, si ceweknya juga harus tahu, oh dia diem ini mikir kok. Jangan sampai, kamu kok diem aja sih? Nah itu kan bahaya juga kayak gitu. Lu aku ini mikir. Oh Gitu. ya yang penting kan ada komunikasi. Kalau Nggak tapi boleh. nggak salah kan kalau cewek misalnya kamu kok diem aja gitu. Nah itu bisa seiring berjalannya waktu, gak perlu ditanya kayak gitu tuh pasti tahu. Kayak dia diem kayak gini mikir, terus besoknya baru dibahas. Nah Arim ini, itu tipe yang aku belajar banget dari Arim adalah, dia gak langsung ngomong on the spot ketika aku punya salah. Dia akan bahas mungkin 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, dia ngomong, Arim sebenarnya gak seneng loh Kak Doni kayak gini. Arim banget. Beneran. Tanpa perengat-perengut itu. Apa? Ya, itu Perengat-perengut perengat-perengutnya. Perangkat kayaknya. Enggak, kadang dia enggak, bukan orang yang tiba-tiba kayak hampir tidak tertebak lah kalau Arim itu. Jadi kayak kalau misal dia ada sesuatu, misal nih kalau benar-benar dia diem itu berarti itu sakit banget. Sampai kadang dia sakit banget, dia kudu nangis dulu. Karena kalau tiap kali aku tanyain, kamu kenapa? Jangan ditanyain nanti nangis. Nah, ada kayak gitu berarti aku akan step back dulu. Baru tuh nanti akan ada waktunya aku ngerti. Akan ada waktunya, oh dia akan cerita kok. Aku tahu Arim, dia akan cerita. Nah demikian juga dia tahu one day Kak Doni pasti akan datang di sini dan kemudian kami akan ngobrol. Dan itu penting dalam sebuah hubungan. Dan itu menurutku penting untuk diobrolin. Kalau kamu ketika PDKT, obrolin. Kalau kamu tertekan, biasanya responmu seperti apa? Kalau kamu lagi marah, biasanya menyelesaikan masalahmu itu seperti apa? Itu deep talk question itu kind of kayak gitu guys. Itu sih. Menjawab ya Fen? Oke terima kasih. Menjawab Silakan pertanyaan dipraktekkan temannya ya, Cevena. Temannya Cevena. Oh iya silakan Iya. dikasih tahu temannya supaya bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi? Iya. Boleh. Yang siapa guys? Joy. Joyce, Oh, Gaby, Joyce. Mima, Unsur. Atau mungkin Nathan udah gak malu-malu. Nah itu loh. Gak apa-apa ayo. Dorong-dorongan pasti ya dari pokoknya tadi. gitu, no. Gak apa-apa kamu tanya gitu no. Nah. Masih malu? Iya gak apa-apa.
Bisa disclaimer. Atau mungkin cowok-cowok nih. Ya dari tadi cewek. Loh, kan kamu sudah menikah. Suhu bertanya ini Pak. Aduh. Oke, kita ke pertanyaan next. Ini Mau konflik dijawab, pribadi aja ya. Mau dijawab tuh itu? Oh, oke. Siapa tahu. Oke, next. Andre pun udah tahu jawabannya apa. Oh, baik. Cowok-cowok ya tadi katanya. Iya, Bang Chan dan Dante. Kenapa pergi berdua terus? Silakan adakah lofobia? Beda tema ya. Adakah lofobia? Kenapa, Bang? Waduh. Ah. Aku Tapi dipastikan Bang Chan sama Dante ini bukan lofobia ya guys ya. Suka cewek ya, mencari ya. Bagian suka ceweknya nanya Dante. Mungkin ada pertanyaan? Nah, Siapa? Alah, tak kira. Dante. Itu loh, Dante, tadi tuh Dante. kayak nunduk terus Fanny Bas hitam. Belakangnya aku hisu. Stay. Stay Arcel. Kalau nggak ada kita tutup loh. Nah, langsung panik yang di sini. Ayo, siapa mau tanya? Dante nanya apa deh? Ini dulu ya. Lu kenapa Dante gak diduluin? Ini duluan. Fir, kenapa Fir? Kenapa Ya, silakan Fir? pertanyaannya boleh. Ya, Stop kompor ya. Tanya ini tadi Pen. ya, silakan. Ya. Mm-mm. Ya. Apa harus ganti? Belum selesai. Itu deep. Iya. Silakan, guys. Sweet. Jadi kadang orang itu berpikir, oh ini kok jadi pattern ya, kok ketemunya ini segala macam. Gimana kalau pemikirannya diubah? Jadi ketika kamu gagal dalam PDKT, itu sebenarnya tidak gagal. Orang gagal di PDKT itu bukan gagal menurutku, tapi dia berhasil untuk memfilter. Karena bagiku, ketika kamu itu lebih baik kamu ketemukan red flag itu ketika kamu belum jadian. Itu lebih baik daripada ketika kamu udah jadian, kamu udah terlanjur komitmen sama dia, kamu udah all in perasaanmu sama dia, tiba-tiba ternyata dia red flag. Ya ngapain? Mending menurutku adalah ketika kamu melakukan ini dan kemudian ini semua jadi pattern, it's a good for you untuk akhirnya hingga nanti pada waktunya kamu benar-benar menemukan orangnya green flag. Nah biasanya cowok nih ya, yang benar-benar green flag, itu dia nggak akan terlalu terburu-buru. Dia nggak akan terlalu terburu-buru untuk ngeklaim segala macam, nggak akan terlalu buru-buru untuk booming love-nya segala macam, itu nggak akan terburu-buru. Makanya polanya itu ya mau nggak mau dari sini hal-hal pattern ini kamu sebenarnya sedang belajar pola arek-arek red flag yang sepertinya green flag di awal itu seperti ini ternyata. Sehingga kamu lebih enak, lebih cepat untuk akhirnya memfilter itu semua. Kalau menurutku seperti itu. Karena bagiku ini is good for you ketika kamu menemukan red flag ketika kamu PDKT. Jangan sampai ketika kamu menemukan red flag kamu udah jadian. Karena bagiku kalau once ketika kamu jadian, hubungan harus dipertahankan. Hubungan harus dipertahankan. Karena bagiku masing-masing orang pasti punya red flag. Gak ada orang yang benar-benar greennya itu gak ada.
Semua itu pasti punya red flag semuanya. Arim pun, kalau Arim tahu aku itu orangnya tuh ketemu sama orang, semua hal itu harus nyapa. Aku nggak nyapa orang lain yang nyapa saya. Jadi kayak semua hari, Arim itu orang yang nggak bisa guys. Kalau misal satu hari itu ketemu di sini disapa orang, di bawah sapa orang di sini. Itu langsung capek, baterai habis dia. Baterainya habis dia, Langsung dia demam bisa berkayak. Nah bagi Arim, hal itu red flag buat dia, Cak. Nah bagi beberapa orang itu gak red flag. Makanya aku bilang gak semua cowok green flag adalah green. Semua orang berdosa lah. Semua orang pasti ada red flagnya. Tapi yang terpenting adalah value itu sama gak? Bisa kamu terima apa enggak value-nya? Kalau misalnya nanti one day ketika ada orang-orang yang menurutmu itu menjadi sebuah, oh ini green flag nih. Oh kayaknya boleh dicoba. Itu juga pasti akan ada ketakutan kok tetap. Bener gak ya gini segala macam. Gitu sih Cak. Jadi kalau menurutku good kalau misal kamu udah punya value untuk akhirnya kamu filter, it's okay. Belum menemukan bukan berarti kamu gagal. Kayak Kencana. gitu. Oke. Semangat Ica. Semangat Ica. Yeay, don't cry, don't be Tapi- shy. Nyanyi. Tapi lu, aku melanjutkan sedikit ya. Kayak, kan tadi red flag. Kalau misal red flagnya tuh ternyata selingkuh, dimaafin atau enggak? Atau red flag apa yang bisa ditoleransi gitu. Wah. Oh, red flag apa yang bisa ditoleransi nih bagus nih? Apa sih? Red flag apa yang bisa ditoleransi? Sebenarnya tergantung value nggak sih ya? Tergantung value yang kita ambil sih ya. Karena kan ada tuh, kalau misal dia selingkuh, aku pasti akan putusin. Pernah tuh dia tanya. Dia kan cewek itu kan tipe orang gitu ya. Kalau nggak ada masalah itu dia nanya-nanya sesuatu hal yang bisa jadi masalah itu. Cewek banget lah. Enggak ya. Nggak cewek Iya, iya. doang kan guys ya. Tolong Nggak mute, cewek Bill, doang mute ya. Buat deep talk. Iya benar. Itu betul. Nah itu loh biasanya. Untuk deep talk-nya berantem ternyata. Dia pernah nanya kayak gini. Kalau misal Kak Doni, itu aku yang nanya ya? Oh aku nanya. Karena ada satu kejadian, kemudian aku tanya sama dia. Kalau misalnya aku yang selingkuh, oh nggak mau aku. Tak putusin, bodoh amat ini segala macam. Terus dia balik. Kalau Kak Doni apa? Tak maafin. Tak maafin. Sungguh? Iya aku ngomong sama dia. Jangan baik-baik. Iya, dia yang maafin aku. Tak maafin tetap. Oke, nggak Loh, boleh kenapa nggak, kok? Pak? Nah, Kenapa kok dimaafin? Ya aku ini kurang brutal apa sama Tuhan. Tuhan maafin aku, masa aku nggak maafin. Wah, itu ya guys ya, contoh yang baik hubungan dengan Enggak, tapi Tuhan gini, ya. tapi jujur guys, ini cringe ya. Karena ini happen di temenku, salah satu temenku itu selingkuh. Dia tuh suka selingkuh, yang cowok itu suka selingkuh guys, beneran. Selingkuhnya itu sama teman kantornya, selalu punya interest sama teman kantornya, selalu punya main sama teman kantornya. Sampai ada satu waktu dia harus dipindah di Jakarta dan kemudian keluarganya harus diboyong ke sana sampai dia harus resign dan lain sebagainya, dipindah dan lain sebagainya. Nah, aku itu berpikir bahwa dulu itu bahwa selingkuh itu adalah sebuah penyakit. Selingkuh itu adalah sebuah penyakit yang gak bisa sembuh gitu. Tapi once ketika aku, ya sekali lagi ya, aku berpikir bahwa semua orang pasti ada gak sih sisi di mana jatuhnya. Ya kan, jatuhnya manusia kan bukan hanya soal selingkuhnya ya. Tapi tentang mungkin membela mama lebih daripada membela ini. Oh itu obrolan kita kapan hari? Membela mama daripada membela istri. Itu juga bisa jadi sebuah masalah yang besar banget untuk jadi red flag kan. Nah, tapi alhasil aku juga belajar bahwa enggak kok, kita harus tetap bisa melihat bahwa ada second chance untuk dalam kehidupan seseorang. Untuk tetap kalau DE mau datang dan DE mau komitmen benar-benar. Apalagi kalau misal kita dalam Kristen ya guys. Makanya penting banget untuk punya pacar yang tahu value yang sama. Itu penting banget. Kristen untuk juga kan maksudnya. Iya, Kristen pun belum tentu value-nya sama. Oh. Kristen pun belum Kan tentu minimal value-nya sama. Hah? Ya gitu. Jadi kayak kita harus punya value yang sama untuk mengerti dengan benar bahwa pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Bahwa di dalam pertobatan kita juga, itu gak ketok sih aku tuh. Sisa 7 menit. Oke. Nah itu makanya aku tadi waktu bilang sama dia,
Jadi kalau misal kamu selingkuh pun aku bakal maafin. Nah mau kamu selingkuh berapa kali pun mungkin aku akan ngomong sama kamu, aku gak ngomong gitu ya. Pokoknya intinya itu aku akan tetap maafin kamu sebagaimana Tuhan juga maafin aku sih. Aku sih mikirnya kayak gitu. Bagus. Itu berarti intinya balik ya, red flag itu tergantung sama value yang kita pegang dan semua, gak bisa semua dipukul sebagai, iki red flag harus putus gitu ya. Oke baik. Silakan yang mau tanya lagi, Nathan. Ini dua orang mau Sungguh, tanya. Nathan apa Dante dulu? Ayo. Sut. Ya wis teh, ya wis Dante. Nathan, Iya boleh diakhiri aja Ben. wis Dante. Buncek no. Iya, deketin sama Dante. mulai dibuka ya, mulai dibuka ya. Ya ampun, ya green flag. Memang cowok Ini ya. pertanyaan dari hati. Iya. Ya ampun. Asik sekali. Ci. Supaya gak overthinking ya. Gimana caranya kita bisa kontrol perasaan gak jatuh cinta duluan. Atau ya apa? Oh Dante sudah jatuh cinta maksudnya. Loh, aku nanya makanya, ngontrol hati supaya kita nggak jatuh cinta duluan atau ngontrol supaya nggak overthinking nih kayak gini. Overthinkingnya tentang apa dulu? Loh bener, overthinkingnya itu tentang gimana? Tentang ceweknya. Oh jangan-jangan ceweknya gini tersinggung. Tentang ceweknya. Nah, gini, cowok itu kadang datang ke cewek itu dengan mental bahwa aku provide dia. Aku itu orang paling hebat yang harus bisa dapetin hatinya dia. Cowok sering kali kayak gitu. Bahkan sampai sisi pacaran pun kita itu selalu berpikir bahwa kita itu nggak boleh rentan. Kita harus ini segala macam. Kadang itu terlalu banyak overthinking yang seperti itu sampai akhirnya kita nggak jalan sama sekali. Kalau kita cuma sekedar overthinking, dan ini aku ngomongin bahayanya overthinking ya. Ketika kita terlalu overthinking dengan apa yang kita mau lakukan, seringkali apa yang kita overthinking kan malah akhirnya nggak terjadi. Nah, menurutku gimana caranya supaya kamu tidak overthinking? Ya kamu harus kenal dia lebih dalam. Makanya apa yang dilakukan? Nanya. Najwa Shihab, dia kerjaannya ngapain? Nanya. Kick Andy dia nanyain. Raditya Dika dia punya kerjaan apa? Nanya. Selain stand up comedy dan sebagainya dia punya pekerjaan dia nanya. Nanya akan dapetin jawaban. Nah bagiku gimana caranya aku dulu gak overthinking untuk waktu deketin Arim. Apakah dia nanti nggak ya dia nolak gak ya? Lu pasti ada teh. Kalau gak ada kayak gitu ya pasti kayak kita sembarangan banget. Ya ujung-ujungnya aku gak mikir tentang kayak tak kasih minumannya ini atau minuman ini ya. Tak kasihnya ini apa ini ya. Jangan-jangan habis gitu tak kasih vodka. Red flag dong jadinya dong kayak gitu. Nah makanya supaya aku gak overthinking. Yang tak jadiin bahan obrolan untuk PDKT sama dia adalah. Kamu lebih suka, tak tebak kamu lebih suka kopi daripada coklat. Aku nanya gitu sama dia. Terus dia jawab, salah. Aku sukanya coklat. Terus aku ngomong, ya aku gagal. Ya wis kamu berhak untuk dapetin hari ini coklat. Tak beliin coklat. Sesimpel itu kan. Romantis ya. Mulus banget. Sesimpel gitu. Sesimpel gitu. Jadi kayak waktu PDKT ini jujur ini Arim yang ngalamin. Benar ya? Tak kasih pertanyaan. Aku nanya sama dia. Nanya tentang dia sukanya apa. Oh ternyata ini. Wah aku salah. Misal nih itu. Oh iya bener aku lebih suka kopi. Oke kopinya OTW. Kan bisa. Satu jurus terunlock. Kayak gitu deh. Jadi overthinking bisa caranya adalah nanya, komunikasi sama dia. Nah permasalahannya adalah ketika kita nanya, waktu PDKT nih, ketika kita nanya, cewek belum tentu jawab. Nah seringkali kan gitu.
Cewek belum tentu jawab. Nah jangan overthinking dulu karena ceweknya mungkin gak jawab-jawab. Bisa jadi dia lagi sibuk. Bener gak Seng? Sibuk. Sibuk pendekatan sama yang lain. Bisa jadi dia sibuk segala macam. Loh, oh gini. Ada satu yang menurutku ya, ada satu hal yang perlu banget cowok tahu. Ketika kamu PDKT sama orang, kamu harus tahu dia nggak hanya dideketin sama kamu. Lu bener. Jadi menurutku jangan sampai kamu cuman kayak over PD, NPD bahwa hanya aku yang deketin dia. Gak mungkin. Lu kalau kamu ngedeketin dia, kamu pastikan pasti juga ada orang yang berpikiran sama bahwa aku mendekati dia. Makanya gimana caranya aku bisa dapetin dia dengan cara yang sebagaimana aku. Ya jadilah hari yang berbeda. Banyak orang soalnya cuma sekedar love bombing di awal. Ya kita nggak usah love bombing, kita tanya aja sama dia. Kita jadi ini baru satset-satsetnya nanti, asik. Gitu kalau aku kayak gitu Dante, kalau kamu ya apa? Jawabannya dijadikan inspirasi. Iya, kalau menurutku sih overthinkingnya biar nggak overthinking, nanya. Gitu guys. Oke, ada lagi? Oh Nathan? Ya. Enggak, belum. Enggak, belum, masih ada. Dikit, terakhir, last. Saya ada 5, iya terakhir ini ya. Setelah kita terakhir ini ngapain kita? Datang dulu. Ya. Penutupannya nanti siapa? Oh oke, ya itu dulu. Nathan. Apa ini kan kita maksudnya tanya untuk kesimpulan dan monolog gitu. Nathan dulu aja. Iya. Bagus. Karena lelaki tidak bercerita. Tiba-tiba main PS. Lelaki tidak bercerita. Tiba-tiba udah fitness ngangkat angkatan berat. Ya benar. Tapi cowok tidak bercerita memang. Gimana caranya? Ya pada akhirnya ya. Arim itu sering banget kayak kalau semisal aku terlalu sering dengerin Nat. Arim itu sering banget ngomong, kamu nanya Simple ya. kamu nanya gitu, gitu. Kayak kamu dulu. Baru tadi malam. Kemarin Kemarin malam aku ngomong sama Kak Doni. Kok cuma waktu PDKT aja nyari topiknya, waktu pacaran enggak? Tuh. Jadi kayak jangan karena DE jadi pacarmu, terus kamu nggak punya lagi effort ke DE. Harusnya kalau jadi pasangan ya kamu harus terus sih buat mengusahakan pasanganmu gitu menurutku. Nah pada akhirnya itu Nat bikin aku akhirnya harus aware sama topik-topik kecil. Nah kalau semisal mendengarkan terus gak apa-apa, justru harus mendengarkan. Tapi responnya jangan cuma sekedar bahaya. Itu bahaya, bener itu bahaya. Karena bagi beberapa cewek mungkin bisa menerima itu, tapi bagi banyak cewek itu nggak bisa nerima itu. Nah bagiku, betul lagi. Betul. Nah bagiku, mau nggak mau cowok juga harus effort. Untuk apa? Untuk mengingat kembali kejadian-kejadian kecil apa yang menurutnya itu kayaknya ceritain bagus deh. Ceritain hal-hal kecil aja. Misal kayak, ya apa ya, kapan hari cerita apa ya? Saking kayak nganunya itu kayak, ya kayak misal papaku lewat, papaku lo lewat barusan. Hal-hal simple kayak gini menceritakan segala macam. Ngomong iya, terus kirim reels Nat. Kirim reels, tapi kirim reels jangan cuma dikirim, dibahas. Di-like. Jangan sampai kamu ngirim reels yang udah dia kirim. Itu Bahaya. Dia pernah satu kali, aku lah udah kirim itu ke kamu. Itu di TikTok sayang. Aduh di sini. Aku pernah gitu.
Dan itu jadi masalah. Tapi beneran, Nathan ini sangat menyanyikan cowok, bener guys. Itu cowok kadang cuman berpikir bahwa, karena kita tuh biasanya dengerin, mikir. Oh gini gitu. Nah tapi kalau misal memang pada akhirnya kita harus ngomong, ya harus ngomong memang. Harus menurunkan ego kita sehingga kita harus ngomong, cerita sesuatu sama dia. Itu yang selama ini tak lakukan guys. Aku bukan hanya teori, itu yang dilakukan ya. Puji Tuhan jawabannya ya barusan. Oke. Oh udah selesai ini, udah selesai loh dia. Oke, itu tadi last question bener ya Fen ya? Ya. Yeay, buat tepuk Thank you tangan. guys partisipasinya. Terima kasih Kak Doni, Kak Arin. Mungkin ada apa yang mau disampaikan sebagai Iya. kesimpulan atau message buat kita-kita Kejicians? Satu-satu dari Kak Doni. Boleh. Arin dulu berarti. Boleh. Aku gak ada sih. Apalah Kak, Kamu buat aja, Deng. adik-adikku Ayo, yang kamu ada aja, di Deng. sini Kak. Kamu aja beneran, kamu dulu. Kamu dulu. Jangan sampai ini jadi pertengkaran kita sayang. Mohon maaf. Kamu dulu sayang. Ya apa. Wakilin lah kau. Oh ini pesen untuk cewek-cewek dari seorang Arin dalam jalin Boleh, hubungan. boleh. Oh dalam memulai deep talk gitu aja. Ayo coba. Kamu ngomong ke aku gitu. Kayaknya kalau dari pengalamanku itu sih cuman ya mulai buat deep talk, tapi deep talk ini harus dibarengi dengan pengertian, dibarengi dengan sabar juga menurutku dan toleransi. Karena kalau misalnya cuman deep talk aja tapi nggak ada pengertiannya, menurutku itu omong kosong. Karena kayak itu jadinya cuman curhat ya, aku ngomong kamu dengerin gitu aja. Tapi kayak deep talk itu menurutku harus ada pengertiannya, harus ada apa ya? Kadang perlu bahkan di dalamnya itu ada maaf, kadang ada banyak hal di dalam deep talk itu tadi. Karena kadang dari deep talk itu kita tahu kayak yang pengalamanku sama Kak Doni, kadang Kak Doni tahu ada sesuatu yang nggak beres dari aku waktu kita deep talk. Demikian juga aku koreksi diriku sendiri di dalam deep talk itu tadi. Jadi menurutku perlu deep talk, karena deep talk itu sebenarnya bisa mengurangi love phobia yang kita punya sih. Karena pas kita deep talk sering bisa jadi kita jadi bisa percaya pasangannya kita, karena iya itu. Ya, Oke, wow. semuanya paham cewek-cewek. Paham lah, masa Ada satu topik ya, yang menurutku ada satu topik yang penting banget dan itu jujur jadi berkat buat kami. Kadang kita juga nggak malu untuk cerita tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami cerita, dan itu bisa jadi topik juga untuk dalam obrolan kalian. Kami juga sering banget ngomong, Tuhan baik banget sih sayang, kayak gini segala macam, terus kita punya ini segala macam. Tiba-tiba ada yang ini segala macam. Itu penting banget untuk ngobrolin Tuhan di saat kalian pacaran. Penting banget untuk melihat kembali untuk siapa kalian punya hubungan ini. Karena tujuan, saya mengutip kata-katanya Ci Devi, tujuan utama kalian menjalin hubungan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada akhirnya memang semuanya harus kembali kepada Tuhan. Nah closing hari ini mungkin kata-kata yang bisa jadi closingan hari ini adalah, mungkin kamu bukan susah jatuh cinta, tapi kamu belum pernah merasa cukup aman untuk mencintai maupun dicintai. Tapi kabar baiknya, pemulihan itu mungkin. Sesakit apapun masa lalu, pasti akan ada pemulihan dari Tuhan. Kepercayaan bisa dibangun kembali, karena Tuhan pun percaya sama kita. Dan seringkali proses itu dimulai dari satu percakapan yang jujur. Makanya kejujuran itu penting, bukan hanya kepada pasangan, tetapi kamu dan pasanganmu jujur di hadapan Tuhan juga. Bagaimana ketika kalian juga menjalin hubungan, kalian jujur sama Tuhan. Sebagaimana mungkin ada kesalahan, mungkin kita juga sering banget kayak kita ngomong kayak tadi kita juga waktu sebelum berangkat ke sini, dia grogi banget guys. Dari kemarin tuh udah grogi banget. Aman toh sampai sekarang. Grogi banget dan lain sebagainya. Tapi juga pada akhirnya kami cuma bisa berdoa, kami ngaku sama Tuhan, grogi ini segala macam, semoga bisa jadi berkat. Kami jujur nggak tahu apakah kami bisa jadi berkat buat kalian juga, karena kami belum nikah guys, kami belum nikah, kami belum apa segala macam, kami belum mengalami
sisi terberat dan lain sebagainya. Tapi yang kami bisa bagikan, udah kami bagikan. Dan satu hal yang kami mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian, percayalah Tuhan itu punya istilahnya punya peran di sana. Jadi apapun yang terjadi itu bukan janggal. Tetapi segala sesuatu terjadi karena ada Tuhan di sana. Itu aja. Oke. Terima kasih. Kita kembalikan ke Terima kasih. Iya. Kak Doni, Kak Closing. Kak dan Kak Arim sangat-sangat memberkati kita semua, baik Ya. yang baik yang kita yang single maupun kita juga yang punya pacar ya. Ya. Kayak singkat banget sih tapi ini. Kayak Iya, kalian kalau cukup ada season singkat. 2 mau lagi nggak guys? Mau. Oke. Nanti kita rencanakan ya tahun depan mungkin ya Ven ya. Ya, boleh. Oke. Gitu terima kasih. Terima Silakan, kasih. Boleh kembali. Oke. Karena kita juga sudah di akhir ibadah, kita tidak lupa memberikan persembahan juga ya. Ya, Karena ini oke. masih ibadah ya teman-teman. Seperti katanya Ko Doni tadi di awal. Ya. Kita berdiri aja Ven. Kita sebelum memberikan persembahan kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada sore hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini bisa memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi. Selamat memberi teman-teman. Feni, aku pengen tanya nih, kayak ini kan tadi kita membahas tentang lovefobia. POV Ya. kamu dari seseorang yang sudah punya pacar, apa yang kamu dapetin? Maaf. Baik. Apa yang kamu dapetin Iya. hari ini, Fen? Kalau aku mungkin tapi balik lagi ya karena sudah punya pacar ya guys. Ya. Aha. Jadi kan berarti nggak ada fobianya dong berarti. Loh, tapi kan possible, siapa tahu. Tapi untuk kamu tidak ada kan? Iya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Puji Oke, gimana? Jadi kayak aku lebih dapatnya ke kedewasaan, ke Alim sama Kodoni itu lebih ke membuat satu sama lain tuh jadi nggak ada poin di mana satu sama lain tersakiti. Meskipun tersakiti pun pasti itu kayak jadi pelajaran buat selanjutnya supaya nggak menyakiti lagi gitu. Oh, Kalau belajar aku belajarnya kayak gitu sih. Jadi menekan ego ya, Fen kayak, ya? iya itu kayak. Yes. Oke, kalau kamu yang single mingle ini, Sangat banyak ya jujur ya. Apalagi Iya. dari tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu yang dari awal kayak tes. Kayak apa ya? Lebih belajar lagi kalau jatuh cinta tuh harusnya nggak semenakutkan itu gitu loh. Kayak ya, itu betul. ada something yang worth it ketika nanti kamu menemukan cinta as a single person. Ya betul itu. Thank you. Ini sudah selesai persembahannya. Kalau gitu kita mau mengundang Ko Iya. Hizkia untuk Baik, silakan. Seberapa banyak yang diberkatin sama Doni dan Arim, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Thank you Doni dan Arim buat ketersediaannya bisa membagi berkat hari ini. So terima kasih juga buat teman-teman dari Sidoarjo sudah datang. Welcome to KGC Royal Surabaya. Dan pastinya kalau kalian pernah dengar dulu ada istilah, ada acara dulu di, kalau nggak salah di Indosiar ya, Extravaganza. Pernah lihat, pernah tahu ya Extravaganza? Extravaganza itu adalah artinya itu berlebih-lebihan, berturah-turah. Tuhan itu tidak pernah love phobia sama kita. Walaupun kita ini penuh dengan dosa. Tetapi justru Tuhan memberikan love extravaganza buat kita. Dia berikan semuanya, dia berikan segalanya. So hari ini, baik kalian yang single, baik kalian yang sedang menjalin hubungan dan segala macam. Yang terpenting adalah kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang secara tulus. Tidak akan pernah bisa masuk, tadi kata kuncinya sangat baik sekali. Kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam komitmen tanpa kita mengenal sang komitmen sejati itu dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk mengasihi kita sedemikian rupa. Bahkan waktu dia mati di atas kayu salib, tidak ada jaminan setiap manusia yang ditebus itu setia sama dia. Tapi tetap toh demikian Tuhan tetap mati di atas kayu salib. So hari ini saya mengundang Bangkit Berdiri semua Christ People. Hari ini mari sama-sama renungkan, aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian, seberapa hancurnya mungkin, seberapa mengecewakannya, seberapa mengkhawatirkannya masa lalu kalian. Dan itu berdampak ke masa depan. Kalian mulai jadi takut untuk mengasihi, takut untuk membangun hubungan, banyak sekali traumatis yang menumpuk dalam kehidupan kalian. Tetapi satu hal hari ini, kabar baiknya adalah Kristus
yang lebih dulu memberikan love extravagant buat kita semua. Dia gak pernah takut, dia gak pernah anti sama kita. Tapi satu hal yang luar biasa, dia curahkan kasihnya, cinta yang gak pernah diberikan oleh dunia. Hari ini, kalau mungkin ada beberapa yang beberapa kali mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupanmu. Kau disakiti berulang-ulang kali, kau gagal berulang-ulang kali, kau dikecewakan berulang-ulang kali. Atau kau tidak mengalami tetapi kamu melihat orang lain, melihat orang tuamu, melihat saudara-saudaramu, ada sebuah trauma. Kayaknya gue gak mau deh kayak gini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, izinkan Tuhan benar-benar memulihkan kehidupanmu. Tuhan yang sama yang sudah memulihkan Doni dan Arim, itu juga akan memulihkan kalian. Hari ini kiranya kasih Tuhan benar-benar menjamah dan memulihkan setiap hati. Bapa di sorga, gak ada kata yang lebih bisa kami utarakan selain kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal buat kami orang-orang yang layak untuk binasa. Buat kami orang-orang yang tidak tahu diri, buat kami orang-orang yang sangat egois, buat kami orang-orang yang justru membenci Engkau Tuhan, lebih mencintai dunia, lebih mencintai diri kami sendiri, tetapi Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami, the darling of heaven crucified for us, the wretched people, orang yang harusnya layak binasa. Gak ada kata yang lebih indah selain thank you Lord. Gak ada yang bisa mengungkapkan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, bagi kami. Terima kasih buat itu Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya tahu tentang kasih-Mu yang begitu besar, tetapi kami hari ini Tuhan, kami mengalami kasih itu. Dan kasih itu memulihkan hati setiap kami. Sehingga kami boleh berani melangkah untuk mengasihi orang lain. Kami berani melangkah untuk mengambil komitmen. Kami berani melangkah untuk menjalin kasih dengan orang lain Tuhan. Sembuhkan hati kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Dan terima kasih buat kehadiran Doni dan Arim di tengah-tengah kami. Tuhan sudah ubahkan kehidupan mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan taruh message-Mu, pesan-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati kehidupan Doni dan Arim. Rancangan mereka Tuhan, rencana mereka untuk masuk dalam pernikahan. Tuhan yang tuntun terus. Tuhan yang cukupkan segalanya. Tuhan yang pimpin kehidupan mereka. Di dalam kehidupan pernikahan mereka, Tuhan yang terus tuntun kehidupan mereka. Pernikahan mereka semakin hari semakin manis Tuhan. Dan kasih-Mu juga bertumbuh dalam hati Doni dan Arim. Sehingga bukan hanya mereka yang menikmati kasih Kristus yang begitu sempurna. Kasih Kristus itu juga dirasakan oleh banyak orang. Dirasakan oleh generasi-generasi muda yang lain Tuhan. Mereka jadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. So Christ people, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, engkau adalah orang yang dikasihi. Engkau adalah orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Engkau adalah orang yang benar-benar dilimpahi oleh kasih setia Allah. Tidak ada yang lebih indah dari kasih Allah. Semuanya diberikan kepadamu. Anaknya yang tunggal dan kasih yang luar biasa itu dinyatakan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, bawa kasih itu dan nyatakan kasih itu pada orang lain. Bawa kasih itu dan sebarkan kasih itu dimanapun engkau berada. So Christ people, oleh sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Dia yang begitu mengasihi engkau dengan sedemikian rupa menyertaimu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all, KGCians. Jangan lupa kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut nanti hari Kamis kita bahas lebih lanjut ya.